Selamat siang Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di siang hari ini dalam acara Siraman Rohani. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang yang indah ini ya Tuhan, di mana kami kembali untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menghadapi setiap persoalan, permasalahan yang ada di depan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami sehingga firman ini boleh menjadi rema bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Harapan dan doa saya Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kita melewati sampai saat ini, tapi satu yang saya yakin percaya, kalau Tuhan menyertai kita boleh menginjak di bulan Maret ini, Tuhan pasti menyertai setiap langkah kehidupan kita untuk mengakhiri tahun 2024 dengan baik. Apa persoalan dan masalah yang Bapak Ibu hadapi pada saat-saat ini? Apakah banyak persoalan yang menekan kehidupan Bapak Ibu? Biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan dan jadikan doa sebagai nafas kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Seringkali kita bosan berdoa dan bahkan mungkin tidak berdoa lagi karena begitu banyak tekanan, persoalan, permasalahan yang terus datang silih berganti dalam kehidupan kita. Bagaikan air bah, bagaikan gelombang laut yang senantiasa menghantam setiap sisi kehidupan kita sehingga membuat kita malas berdoa. Apalagi saat kita berdoa, seakan-akan Tuhan tidak mendengar doa kita dan Tuhan tidak menjawab doa kita, dan kita merasa seolah-olah Tuhan jauh daripada kita. Tapi siang hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Artinya saat kita berdoa, kita membuka hubungan relasi kita secara pribadi dengan Tuhan. Tidak selama saat kita berdoa kita terlepas dari semua masalah kita, melainkan dengan berdoa kita mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan untuk menghadapi setiap badai persoalan yang kita hadapi. Doa bukan juga jalan terakhir, melainkan doa harus menjadi yang pertama dan yang utama. Keliru kalau kita berdoa di saat kondisi kita sedang dalam keadaan kepepet. Doa juga bukan soal kata-kata yang indah, tetapi doa adalah jeritan hati kita, tindakan nyata daripada kita, keluhan kita kepada Tuhan. Mari teruslah berdoa sekalipun terasa berat dan sulit, karena dengan berdoa kita mendapatkan kekuatan baru dan bahkan melihat mukjizat-mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. Ayub 22 ayat 27a, jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu. Siang ini mari kita merenungkan kekuatan doa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ayub memberikan penghiburan dan pengajaran yang berharga tentang kekuatan doa kepada kita. Doa adalah suatu bentuk komunikasi yang kita miliki dengan Tuhan untuk mengungkapkan isi hati kita, pikiran kita, dan kebutuhan kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dengan penuh iman,
kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan mendengar setiap jeritan hati kita. Tuhan memperhatikan doa-doa yang kita panjatkan kepada Dia. Ayub mengingatkan kita bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, Dia akan dengan setia mendengarkan setiap doa kita. Bagi Tuhan tidak ada masalah yang terlalu kecil atau terlalu besar, karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kuasa dan pengasih, dan Tuhan peduli dengan setiap detail kehidupan kita. Melalui doa, kita dapat mencari petunjuk, kekuatan, dan penghiburan dari Tuhan. Kita dapat mempersembahkan kekhawatiran kita dan kegembiraan kita kepada Tuhan, serta memohon ampunan dan kasih karunia-Nya. Doa memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan membantu kita untuk hidup dalam kesadaran akan hadiratnya Tuhan setiap saat dalam setiap langkah kehidupan kita. Namun doa bukan hanya sekedar meminta. Doa juga melibatkan pendengaran kita terhadap suara Tuhan dan ketaatan terhadap kehendak Tuhan. Kita perlu membuka hati kita untuk menerima dan mengikuti petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, marilah kita juga belajar mendengar akan suara Tuhan serta meresponin suara Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siang ini, mari kita renungkan kekuatan doa dalam kehidupan kita. Mari kita mempersembahkan segala hal kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan, dan hiduplah dalam ketaatan terhadap kehendak Tuhan, ketaatan terhadap setiap firman Tuhan. Dan biarlah apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita tetap setia dalam mengiringin akan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih, dan kita semua dapat merasakan hadirat-Nya, setiap kehadirat Tuhan dalam setiap doa yang kita panjatkan. Tuhan memberkati kita dalam perjalanan kita bersamanya. Dan karena itu jangan khawatir. Apapun persoalan kita, seberat apapun masalah kita, tetap semangat. Hadapi. Jangan takut. Tetaplah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, di mana firman Tuhan mengingatkan kepada kami, apapun persoalan yang kami hadapi, seberat apapun masalah yang kami pikul, tetap kami akan semangat menghadapinya. Karena kami yakin dengan berdoa Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh melewati setiap persoalan, setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan ini yang mengingatkan kepada kami supaya kami tetap berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.